Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Saya yakin kalian sehat walafiat ya. Semoga tidak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan ini di channel Hasanuddin Haris, saya akan mencoba berbagi bagaimana cara mendesain RPP secara sederhana pada masa new normal. Ini saya coba angkat karena ada beberapa sahabat-sahabat di YouTube bertanya, gimana sih caranya mendesain RPP secara sederhana pada masa new normal. Nah, oleh karena itu, simak ya. Jangan kemana-mana, simak terus channel pribadi saya ini. Tapi jangan lupa like and subscribe. Dan share juga kepada teman-teman biar lebih banyak manfaatnya kepada rekan-rekan. Baik, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi sedikit tentang bagaimana cara mendesain RPP secara sederhana pada masa new normal. Ya, teman-teman atau sahabat-sahabat semua, ada beberapa pertanyaan seringkali muncul dari teman-teman guru ya, terutama ketika akan menyusun RPP yang sederhana pada masa pandemik atau pada masa new normal ini. Pertama, apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Ya, bagi guru-guru atau teman-teman guru yang sudah sering menyusun RPP mungkin bukan lagi pertanyaan yang luar biasa ya. Tapi ada di antara mereka atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih bertanya-tanya, apa sih yang menjadi landasan atau dasar penyederhanaan RPP itu? Nah, di sini saya jawab bahwa guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat terinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan pertimbangan waktu, efisiensi waktu, dan efektivitas saya kira, sehingga kita diminta untuk menulis RPP yang sederhana, yang simpel, tetapi betul-betul bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada juga pertanyaan yang begini, apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik? Jadi RPP yang efisien berarti penulisan RPP yang dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Nah, sementara yang dimaksud dengan efisien itu adalah penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai kita menulis RPP begitu tebal tetapi melenceng dari fungsi utamanya ya, tidak membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian berorientasi pada peserta didik. Nah, ini berarti bahwa penulisan RPP itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan peserta didik di kelas. Ya, jadi sebaiknya sebelum kita melakukan atau menulis RPP, ada baiknya kita mengetahui karakteristik peserta didik kita. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya 1 halaman? Ya, bisa saja, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Tidak ada persyaratan jumlah halaman sih sebetulnya, tetapi kalau bisa 1 halaman, ya kenapa tidak? Tetapi kalau menurut kita butuh beberapa halaman, ya silahkan saja. Kemudian, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Ya, kalau terkait dengan standar baku, saya kira tidak ada. Guru bebas, guru merdeka membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada
peserta didik. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana dengan RPP yang sudah dibuat gitu? Karena mereka sudah buat RPP misalnya, RPP yang lama kan gitu. Nah, jadi guru yang sudah membuat RPP tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Atau guru dapat pula memodifikasi RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi silahkan saja. Kemudian berapa jumlah komponen dalam RPP? Penyederhanaan. Ya, jadi pada intinya ada 3 komponen yang harus ada dalam RPP itu. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan yang ketiga penilaian pembelajaran atau asesmen. Nah, komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Ini perlu perhatikan. Jadi komponen yang lain itu adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Jadi jangan sampai kebanyakan tapi tidak berpengaruh atau mempengaruhi proses pembelajaran atau kegiatan kita di dalam kelas. Baik sahabat-sahabat guru, nah sekarang kita mau melihat bagaimana cara mengembangkan RPP itu. Ya, apakah yang dimaksud dengan RPP? Saya kira kita semua sudah tahu. Bagi guru yang profesional sudah tahu, tetapi nggak apa-apa kita sedikit merefresh ingatan kita ya. Jadi menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, bahwa RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, di sini ada kata-kata tatap muka. Sementara kan sekarang ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi new normal yang kita alami saat ini. Nah, gimana caranya? Nah, tidak apa-apa kita membuat perencanaan pembelajaran atau RPP disesuaikan dengan model yang kita gunakan, apakah itu daring atau luring, itu kita sesuaikan, kondisikan saja ya. Yang jelas kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Baik sahabat-sahabat guru dimanapun berada, nah sekarang apa yang menjadi dokumen dasar pengembangan RPP? Jadi perlu kita ketahui bahwa yang menjadi dasar pengembangan RPP adalah silabus dan disusun berdasarkan kompetensi dasar. Nah ini, jadi dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema. Nah kemudian jadi artinya sebelum kita menyusun RPP terlebih dahulu kita harus menyiapkan silabusnya dan KD yang kita mau ajarkan. Kemudian apakah guru harus membuat silabus? Nah guru tidak harus membuat silabus karena itu sudah given, sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu bagian daripada buku 2 KTSP. Sudah disusun oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP. Nah, kemudian teman-teman semua, apa tujuan penyusunan RPP? Nah, ini juga sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 16 tentang standar proses, bahwa RPP itu disusun untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi fungsi utama RPP adalah guidance. Bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran itu. Ada petunjuk, ada pedoman yang kita lihat atau kita pedomani di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya ya supaya lebih efektif dan efisien pembelajaran kita, ya perlu kita dituntun meskipun mungkin apa yang materi yang kita mau ajarkan sudah kita kuasai. Nah, kemudian apa saja komponen inti RPP? Nah, komponen inti RPP pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya,
tujuan pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah penilaian pembelajaran atau asesmen. Ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi dasarnya. Kemudian komponen apa yang dapat ditambahkan? Nah, kalau tadi kan ada komponen inti, yang itu harus ada dalam setiap RPP kita. Komponen inti itu yang 3 itu ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, kalau misalnya kita anggap ketiga hal tersebut belum sempurna pada materi yang kita mau ajarkan, boleh saja kita melakukan penambahan. Nah, komponen apa saja yang ditambahkan? Komponen yang tercantum pada lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Di situ kan ada banyak tuh. Nah, itu RPP yang sudah sering kita buat sebelum penyederhanaan. Ada beberapa hal di situ. Boleh saja ditambahkan, boleh materi, boleh apa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen lain yang dianggap perlu oleh guru. Artinya mendukung proses pembelajaran. Kalau misalnya itu tidak mendukung, buat apa kita tambahkan? Ya, jadi saya kira demikian, sahabat-sahabat semua ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Nah, jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, maka tentunya kita harus merujuk kepada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar. Bukan berarti tujuan pembelajaran itu adalah KD, kan? Karena di dalam KD itu ada indikator nanti yang kita harus rumuskan pula. Tetapi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, paling tidak kita harus melihat KD yang kita akan ajarkan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian apa saja komponen tujuan pembelajaran? Nah, ini teman-teman semua, dalam behaviorism komponen tujuan pembelajaran terdiri atas ada namanya audiens atau sering disebut dengan rumus ABCD. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu adalah degree. Namun demikian, dalam konteks materi dan kemampuan tertentu, komponen degree bisa saja tidak ada, nanti disesuaikan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya sahabat-sahabat semua. Nah, apa yang dimaksud dengan audience, behavior, condition, dan degree? Baik, sahabat. Nah, audience adalah siswa. Jadi audiensnya itu adalah siswa atau peserta didik, yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian behaviornya itu adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kemudian condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa atau peserta didik. Nah, kemudian degree adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, dan atau kualitas, tetapi bukan nilai karakter. Nah, kita lihat teman-teman semua ya. Contoh tujuan pembelajaran, kita lihat ya. Melalui kegiatan mengamati video berwudu, peserta didik dapat menjelaskan tahapan proses berwudu secara tertib.
Nah, ini contoh, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Saya ambil satu contoh yang ada di pelajaran agama. Nah, ini saya ulangi. Melalui kegiatan mengamati video berwudu, peserta didik dapat menjelaskan tahapan proses berwudu secara tertib. Nah, sekarang kita mau lihat yang mana audiensnya, yang mana behaviornya, yang mana conditionnya, dan yang mana degree-nya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Melalui kegiatan mengamati video berwudu itu kira-kira masuk apa, teman-teman semua? Ya, jadi lihat warna yang sama dengan kata tadi ya. Jadi melalui kegiatan mengamati berwarna coklat muda. Nah, di sini kita lihat berarti adalah condition, adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Condition. Nah, conditionnya itu adalah melalui kegiatan mengamati video berwudu. Nah, kemudian peserta didik dapat, dia masuk di mana, teman-teman semua? Dia masuk di audiens peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menjelaskan tahapan proses berwudu. Dia masuk di mana? Dia masuk di behavior atau perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi perilaku siswa di sini adalah menjelaskan tahapan proses berwudu. Nah, secara tertib ini masuk pada degree. Degree adalah tingkatan keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, dan kualitas. Jadi semua terkandung atau terumuskan pada kalimat ini, rumusan ABCD pada tujuan pembelajaran. Baik sahabat-sahabat semua, nah sekarang kita mau lihat melangkah ke kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 tahap, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Ya, nah sekarang kita mau melihat satu persatu. Pada kegiatan inti atau pendahuluan, jadi pendahuluan itu berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi belajar. Jadi sebelum kita belajar, kita mempersiapkan peserta didik itu secara mental, secara fisik untuk menerima pelajaran. Nah, bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah? Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah pun demikian saya kira, teman-teman semua. Karena peserta didik juga di sana adalah audiens. Mereka adalah yang akan mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, supaya pelajaran cepat mereka pahami, mereka tangkap, dan proses pembelajaran mereka ikuti, nah perlu dipersiapkan mental dan fisiknya lebih awal, ya, perbaiki sebelum mereka menerima pelajaran. Kemudian, pada pendahuluan juga, seorang guru harus mampu mengaitkan pengetahuan atau pembelajaran sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, ya. Ada pengantar sebelum masuk kepada pembelajaran, ada stimulus, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi. Jadi sebelum pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh guru adalah yang pertama menyiapkan fisik, mental peserta didik sebelum proses. Kemudian setelah peserta didik siap menerima pelajaran, terlebih dahulu guru mencoba memberikan stimulus atau pengantar dengan mengaitkan pelajaran yang lama atau pengalaman peserta didik dengan materi yang akan diajarkan.
Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Nah, itu terkait dengan pendahuluan pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian sahabat-sahabat semua, kita melangkah pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini berisi aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai. Aktivitas proses pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tematik integratif. Nah, teman-teman guru, ini sebetulnya satu pembahasan yang yang cukup luas ya, karena di sini terkait dengan metode. Kita harus memastikan metode yang tepat dengan materi yang tepat yang akan kita ajarkan dengan kondisi yang ada. Nah, dalam kondisi saat sekarang ini new normal atau pembelajaran dari rumah, nah guru harus pandai-pandai memilih metode apa yang tepat yang harus digunakan guru dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Ini supaya pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memilih media. Media apa yang digunakan? Nah, dalam hal ini kita harus mencari, harus menyesuaikan, dan kemudian yang seterusnya adalah sumber belajar. Ini satu pembahasan yang cukup luas dan memang saya kira harus disampaikan dalam waktu satu pertemuan ya. Ini terkait dengan kegiatan inti karena banyak hal yang terkait satu sama lain dalam proses pembelajaran pada kegiatan inti itu. Ya, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua sebagai guru bahwa di dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan kegiatan inti. Disitulah terjadi transfer ilmu, pengetahuan dengan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang tepat. Nah, kemudian di akhir pembelajaran atau penutup berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut. Baik teman-teman semua, ya. Jadi pada kegiatan akhir ini, saya kira sebelum penutup pembelajaran ada beberapa yang dilakukan guru setelah kegiatan inti. Mungkin gambarannya seperti evaluasi atau kuis atau apa saja itu untuk mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran yang baru saja dilangsungkan atau dilaksanakan. Nah, nanti setelah itu baru ada umpan balik, ada refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Ini penting supaya guru bisa mengetahui apakah peserta didik berhasil dalam proses pembelajaran tadi, paham dengan apa yang telah dipelajari, dan memberikan penguatan jika sekiranya di sana masih ada yang belum dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian setelah itu teman-teman semua, kita perlu membahas tentang penilaian. Nah, untuk membahas tentang penilaian pada kesempatan ini mungkin hanya saya akan menyinggung secara singkat saja, karena kalau terkait dengan penilaian ini butuh waktu yang luas. Kurang lebih hampir sama dengan kegiatan inti yang di dalamnya ada metode pembelajaran, media, dan seterusnya. Nah, kesempatan ini saya akan menyinggung sedikit saja terkait dengan penilaian yang menjadi rangkaian yang harus ada dalam RPP kita. Nah, penilaian teman-teman semua adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi memang penting untuk dilakukan. Ada beberapa guru dalam kondisi new normal ini mengatakan bahwa untuk pembelajaran sekarang tidak perlu ada soal, tidak perlu ada
tugas kepada peserta didik, saya kira kurang tepat. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita belajar dari rumah, mengajar dari rumah, itu harus ada tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk itu perlu adanya evaluasi atau penilaian pembelajaran. Jadi harus ada, meskipun mungkin jumlah soal yang diberikan itu tidak sebanyak ketika dalam kondisi normal. Kemudian aspek yang harus dinilai meliputi pertama sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi sama seperti dalam kondisi normal. Bagaimanapun juga peserta didik meskipun belajar di rumah itu harus ada pembentukan karakter, sikap. Nah, bagaimana kita menilai sikap ini? Nah, ini kita akan bahas setelah berikut ini. Sahabat-sahabat semua, penilaian sikap adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku, tindakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Jadi ada dua hal ini tetap ada. Semua guru dari mata pelajaran apapun itu bertanggung jawab terhadap ini. Bukan hanya kepada guru agama dan guru PPKN, karena di dalam permen itu tidak dikatakan seperti itu. Jadi semua guru bertanggung jawab terhadap penanaman karakter peserta didik, baik sikap spiritual dan sosialnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita menilai sikap spiritual dan sosial peserta didik sementara mereka belajar dari rumah masing-masing? Nah, untuk penilaian sikap, saya kira kita sudah sering melakukan ya Bapak Ibu. Bagaimana menilai sikap? Nah, untuk penilaian sikap, ada beberapa teknik yang sering dilakukan. Nah, pertama itu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Sama dengan normal sebetulnya. Perilaku yang menonjol, sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal, peserta didik tersebut dikategorikan berperilaku sangat baik. Jadi ketika misalnya kita belajar mengajar dari rumah secara online, misalnya apakah itu lewat Zoom atau Webex atau WA dan sebagainya, nah, di situ kita bisa melakukan penilaian. Katakanlah misalnya peserta didik memberikan pertanyaan dengan mengirim message atau WA kepada kita, apakah dia menggunakan bahasa yang baik dan tepat, apakah bahasanya tidak kurang ajar misalnya. Kemudian ketika misalnya kita Zoom, bagaimana perilaku mereka pada saat Zoom. Di sini guru memberikan penilaian secara observatif ya. Nah, kemudian apakah penilaian diri memungkinkan? Sangat memungkinkan. Jadi peserta didik diminta untuk memiliki satu catatan khusus terkait dengan dirinya. Katakanlah misalnya peserta didik menuliskan 5 kebaikan yang dia lakukan di rumah dalam satu hari. Nah, untuk penilaian kejujuran, peserta didik juga diminta untuk menuliskan perilaku buruk yang mereka lakukan dalam setiap harinya di rumah itu. Jadi secara jujur dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, mungkin untuk penilaian antar teman ini agak susah karena masing-masing belajar dari rumah masing-masing. Tetapi observasi seorang guru tetap bisa berjalan ketika proses pembelajaran daring. Demikian juga penilaian diri. Jadi semua peserta diminta untuk melakukan penilaian dengan membuat satu buku khusus terkait dengan perilaku di rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian sahabat-sahabat semua, penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan, pengetahuan kan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai penguasaan pengetahuan.
Nah, kalau terkait dengan ini saya kira semua bisa dilakukan. Teknisnya bisa tes tertulis, bisa tes lisan atau penugasan. Ketiga hal ini, ketiga-tiganya saya kira memungkinkan untuk dilakukan meskipun kita belajar dari rumah masing-masing. Ya, tinggal teknisnya atau instrumennya tergantung gurunya nanti seperti apa. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, untuk keterampilan, nah di sini mungkin kita tidak bisa memberikan tugas untuk penilaian keterampilan sebagaimana halnya ketika dalam kondisi normal, karena ada beberapa yang menjadi pertimbangan, sehingga ketika kita misalnya meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari penilaian keterampilan, maka yang menjadi pertimbangan apakah itu tidak memberatkan, kemudian apakah itu bisa dikerja di rumah, tidak harus berkumpul, tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, ya, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, sebagai seorang guru yang bijaksana ini perlu dipertimbangkan. Kalau toh misalnya memang perlu ada penilaian keterampilan, berikanlah penilaian keterampilan itu atau soal-soal untuk penilaian keterampilan dengan cara mempertimbangkan beberapa hal. Karena yang akan diuji di sini kan bagaimana cara menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam bentuk pikiran atau dalam bentuk gerakan atau tindakan kinestetik. Baik sahabat-sahabat semua, ya. Kemudian teknik penilaian keterampilan, ini semuanya saya kira bisa dilakukan, ya. Bisa dalam bentuk kinerja, praktik produk, atau penilaian proyek dan atau portofolio. Yang menjadi pertimbangan itu tadi, bagaimana peserta didik ini tidak keluar rumah, tidak berkumpul, tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Karena ya kondisi normal ini kan kita masih harus menjaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa memungkinkan kita terjangkit virus. Sahabat-sahabat guru yang saya hormati dan banggakan, saya kira itulah yang menjadi pertimbangan atau menjadi landasan kita bagaimana menyusun RPP secara sederhana, secara baik, efektif dan efisien, dan berorientasi pada peserta didik, tentunya pada masa new normal ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.